Oke, melanjut mengenai mindset atau afirmasi, saya akan melanjutkan mengenai kenangan atau adalah teater pikiran. Beberapa lalu saya menghadiri acara seminar atau bertemu kawan-kawan SMA atau melihat banyak foto dan terdengar musik tahun 90-an di lokasi acara. Obrolan kami pun masih seputar kenangan masa-masa SMA, diwarnai usaha menyambung silaturahmi dengan saling bertukar kabar tentang keadaan teranyar dari kehidupan masing-masing. Uniknya saat menjelang reuni dan sesudahnya beragam ingatan tampil seolah-olah seperti film pendek, memutar kembali rangkaian cerita, nuansa, musik, ujaran, dan hal-hal lain yang mengalir deras di dalam pikiran. Tanpa disadari ingatan saya pun mengalami proses ekspansi dan rekoleksi. Ketika saya memanggil ingatan lama, maka seketika itu pula representasi dari seluruh peristiwa dalam ruang dan waktu yang sama pun akan terpanggil juga. Tak heran jika detail dari orang-orang, tempat, musik, suara, warna, dan berbagai yang merangsang panca indera lain pun seolah ikut tergambar dan terkuak. Memori kita disimpan di bagian otak yang namanya hipokampus. Organ tubuh sebelah samping otak ini memainkan peran penting dalam proses konsolidasi memori jangka pendek ke memori jangka panjang, termasuk memori spasial yang berfungsi untuk pengenalan ruangan juga navigasi. Sebuah studi yang dilakukan oleh University College London menemukan bahwa pada saat kita memanggil ingatan akan sebuah peristiwa, maka seluruh pandangan tentang peristiwa itu akan dipanggil layaknya seperti kepingan-kepingan puzzle. Hipokampus yang bertugas untuk merangkai serpian-serpian ingatan lama menjadi gambaran yang utuh. Hipokampus menghubungkan beragam wilayah neokorteks dan memprosesnya menjadi event yang holistik dan kohesif. Dan enagram alias rangkaian saraf otak atau neural network yang mempresentasikan memori lampau yang spesifik dari masa lalu mendadak dibentuk. Musik, buku, lantunan, ayat, film, dan cerita juga memiliki peran penting karena proses encoding dan decoding di otak kita membutuhkan materi katalis. Hal ini karena materi tersebut mengandung ritme dan ritme. Ada dua hal yang berperan dalam membentuk rangkaian memori kita saat katalis itu pun bekerja sebagai elemen petunjuk atau clue. Para neurosaintis juga menemukan bahwa makna yang dituangkan dalam kata-kata dinyanyikan akan mudah diingat. Maka tak heran jika episode-episode dalam hidup kita bisa dikuak kembali dan diingat melalui beragam stimulus yang bisa kita jadikan sebagai soundtrack hidup kita. Selanjutnya setelah acara reuni itu yang terjadi adalah blast from the past, yaitu sebuah peristiwa keterkejutan kita akan banyak memori yang akan muncul kembali. Padahal sebelumnya kita telah melupakan peristiwa maupun detailnya karena waktu yang sudah terlampau jauh. Semoga hal ini dapat menjadikan kebaikan pada saat hidup mengalami dinamika. Maka refleksi masa lalu adalah pelajaran dan dapat menjadi kompas di masa depan, selain menetap di dalam ingatan yang hanya menjadi kenangan saja. Semoga bermanfaat. Kenangan adalah teater pikiran. Itu yang bisa saya berbagi mengenai contoh kenangan atau teater pikiran, yaitu yang berhubungan dengan mindset dan pikiran bawah sadar. Sekali lagi, jangan lupa like dan subscribe di bawah ini dan komen-komen yang positif untuk membangun channel Sekolah Bisnis Desa. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.